Oke, udah kelihatan kan ya? Kelihatan, Kak. Oke, thank you. Bagi yang mau on cam boleh banget on cam ya, temenin aku supaya aku nggak sendiri gitu. Nah, nanti pembelajaran tuh bakal kayak gini. Aku bakal bawain bahan ke kalian dari slide ini. Terus setelah itu aku bakal ada kayak semacam pakai latihan soal gitu yang bakal aku share juga nanti di Discord. Nah, si latihan soalnya itu nanti kalian kayak kerjain selama kita jalan gitu loh. Jadi nanti kayak ada 3 menit, 2-3 menit buat kalian ngerjain. Misalkan ada yang udah dapet jawabannya, langsung on mic aja supaya pembelajarannya tuh nggak kayak satu arah doang gitu loh. Oke. Nah, hari ini kita bakal belajar tentang struktur atom dan sistem periodik unsur. Ini tuh bab yang pernah kalian temuin di awal-awal banget belajar kimia di kelas 10. Jadi wajar banget misalkan udah ada beberapa yang lupa atau mungkin beberapa masih inget gitu ya. Nah, daftar isinya di sini kita bakal belajar tentang struktur dan model atom, isotop, isobar, isoton, dan isoelektron. Aku lupa yang tulis di sini. Terus ada tentang konfigurasi elektron, kaidah Aufbau, dan semacamnya kayak gitu. Lalu ada bilangan kuantum, dan tentang sifat-sifat periodik. Nah, oke. Kita langsung ke bahannya ya. Yang pertama, itu ada tentang struktur dan model atom. Ini tuh intinya tentang teori atom. Teori atom tuh apa sih? Kayak semacam poin-poin yang dibuat oleh beberapa ilmuwan yang udah berkembang dari zaman dulu banget. Dari yang tadinya cuma mikir atom itu kayak unsur terkecil dari suatu matter atau atom itu yang kayak pokoknya atom itu pas awal-awal tuh disebut sebagai undividable gitu loh. Jadi atom tuh yang terkecil sampai akhirnya pada saat ini udah banyak banget ditemuin bahwa atom tuh kayak punya orbital-orbital, terus dia kompleks banget lah satu atom itu. Oke, kita mulai ya. Yang pertama ada dari Dalton. Dalton itu mengemukakan bahwa atom adalah partikel terkecil yang tidak bisa dibelah. Nah, jadi maksudnya apa? Kalau misalkan sekarang kita tahu bahwa atom itu terbentuk atas proton, neutron, dan elektron, dulu kata Dalton itu atom itu terkecil, dia tuh nggak bisa dibagi-bagi lagi. Tentunya dengan perkembangan zaman, nah si Thomson ini, habis Dalton, dia mengeluarkan teori ini. Atom mirip roti kismis, atom terbuat dari materi positif yang dalamnya mengandung elektron. Jadi misalnya sekarang kita tahu bahwa elektron itu mengelilingi atom, dulu Thomson tuh nggak berpikiran seperti itu. Dulu Thomson tuh berpikirnya satu atom itu seluruhnya materi positif. Cuma di dalamnya ada elektron-elektron yang dianalogikan sebagai roti kismis, di mana si kismisnya ini adalah elektron, sedangkan si rotinya sendiri itu materi positif. Nah, terus perkembangan zaman lagi, Rutherford menemukan bahwa atom itu punya inti loh, dengan adanya elektron yang mengelilingi, yang kayak udah aku kasih ilustrasi di samping. Ini kayak aku tulis tangan, jadi si gambarnya nggak akurat, tapi ini yang bantuin aku untuk ngafalin buat UTBK gitu. Nah, si Rutherford ini teorinya ada kelemahannya sayangnya. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian lihat itu kan elektronnya mengelilingi intinya ya, kayak tata surya, kayak sistem tata surya, kayak bumi, Mars gitu ngelilingin matahari. Nah, anehnya di yang teori ini, orang-orang tuh mikir, loh, kenapa elektronnya nggak lama-lama terserap ke inti gitu? Kenapa si elektronnya bisa punya lintasan tertentu? Kenapa nggak dia terserap ke inti? Karena misalkan kalian bayangin misalkan ada kayak satu inti, terus ada elektron yang ngelilingin, otomatis si elektron itu bakal capek, bakal kayak kehilangan energi, sehingga nanti dia bakal semakin mendekat, semakin mendekat ke intinya. Nah, di sini Rutherford nggak bisa ngejelasin, maka dari si teori ini tuh ada kelemahannya yang tadi aku sebut itu. Nah, terus disempurnakan lagi nih sama Niels Bohr. Dia tuh ngomong bahwa elektron itu, makanya misalkan nanti aku jelasin, atom itu punya kulit yang bermacam-macam, nanti ada trennya di sistem periodik unsur. Nah, ini tuh bermula dari Niels Bohr karena dia berkata bahwa si elektron ini tuh apa namanya, kayak udah punya lintasannya tertentu gitu lah. Jadi dia nggak mungkin bisa keserap atau terbuang atau kehilangan energi atau apapun. Nah, terus dari sini ada semacam teori baru lagi gitu. Jadi kalau misalkan si elektron ini mau berpindah kulit atau pokoknya kayak pindah tingkatan energi gitu, dia tuh perlu lonjakan atau dia tuh perlu melepaskan energi kayak gitu. Jadi elektron tuh nggak semata-mata bisa pindah-pindah seenaknya gitu. Dia tuh punya tingkatan energi tertentu. Sebentar ya, aku ada adik aku bentar.
Oke, sorry gangguan ya. Tadi ada adik aku datang ke kamar. Oke, kita lanjut ya. Nah, terus teori yang paling baru di tentang atom ini itu ada dari mekanika kuantum. Dia ngomong bahwa di setiap kulit atom itu ada orbital-orbitalnya. Jadi kalau misalkan di Niels Bohr dia baru nyebutin bahwa si elektron ini diam pada kulit tertentu, mekanika kuantum itu nyebut bahwa di setiap kulitnya ada orbital-orbital lagi yang bakal nanti aku jelasin di konfigurasi elektron. Nah, oke, kita lanjut. Ada yang mau nanya dulu nggak tentang struktur dan model atom ini? Oke, aku lanjut ya. Misalnya ada yang mau nanya, langsung potong aja, nggak usah sungkan atau apapun. Nanti misalnya mau lewat chat atau private chat ke aku juga boleh banget. Bisa ada yang malu atau apa. Nanti aku langsung jawab, oke? Nah, ada tentang isotop, isoton, dan isobar. Nah, di sini ini tuh mainly berurusan dengan apa kayak kembaran-kembaran atom gitu lah, gimana jelasinnya. Jadi kalian tuh bakal banyak berhadapan dengan tren-tren di sistem periodik unsur. Nah, di sini ada isotop, isoton, dan isobar. Nah, biasanya misalnya kalian lihat atom, itu ditulisinnya dengan notasi X besar yang menyatakan nama unsurnya, misalkan itu Na, atau kalium itu K, atau kalsium itu Ca. Nah, di sini itu tuh dilambangkan dengan yang X. Terus yang A itu adalah massa atom. Massa atom itu relatif terhadap unsur karbon. Makanya dia disebutnya massa atom relatif. Misalkan kalau misalkan H, massa atomnya 1. Kalau misalkan natrium, massa atom, aku lupa. Natrium tuh massanya 23. Nah, kayak gitu-gitu. Massa atom ini ditentukan dari penjumlahan proton dengan neutron, dengan jumlah proton yang dilambangkan dengan Z yang di bawah. Jadi atas massa, bawahnya jumlah proton. Nah, isotop itu atom dengan jumlah proton yang sama, namun memiliki massa yang mau apapun atomnya, yang penting jumlah proton dia. Mereka berisotop. Contohnya di sini ada hidrogen 11 dengan hidrogen 21. Nah, di sini masanya beda. Yang satu tuh cuma 1, yang satu lagi 2. Tapi protonnya dua-duanya sama. Dua-duanya adalah 1 protonnya, makanya dia disebut isotop. Nah, terus ada isoton, atom dengan jumlah neutron yang sama. Neutronnya ini didapetin dari massa atom dikurangin dengan jumlah proton. Makanya kalau misalkan nanti jumlah protonnya dijumlahin dengan jumlah neutron, itu dia jadi massa, dan sebaliknya neutronnya didapetin dari A min Z. Nah, jumlah neutron yang sama, di sini dicontohin ada natrium dan magnesium. Masanya beda, protonnya beda, tapi nggak apa-apa, kita kurangin dua-duanya. 23 min 11 itu 12, 24 min 12 itu 12. Dua-duanya memiliki jumlah neutron yang sama, maka dari itu Na dan Mg di sini berisoton. Nah, isobar itu atom dengan nomor massa yang sama. Nah, di sini kalau misalnya kalian lihat, itu jumlah protonnya beda. Nggak apa-apa, yang penting jumlah massanya sama, yang A itu yang di atas. Nah, di sini C sama N dua-duanya bermassa 14. Maka dari itu, karbon dan nitrogen di sini berisobar. Kayak gitu. Nah, aku masuk ke contoh aja ya. Di sini aku punya unsur Cu, ada Cu2+, dan ada Cu2-. Nah, yang pertama, Cu-nya itu bernotasi 63 dan 29, yang mengartikan bahwa si protonnya ini berjumlah 29 karena protonnya adalah jumlah Z. Nah, elektronnya juga 29. Kenapa? Karena di unsur yang netral atau tidak berion, berion itu ditandain dengan adanya notasi di setelah unsurnya. Misalkan Cu2+, Cu2-, atau Na+, atau O2-. Nah, itu adalah ion. Tapi kalau misalkan nggak ada yang plus minusnya kayak gitu, dia jumlah protonnya sama dengan jumlah elektron. Makanya di sini protonnya 29 dan elektronnya 29 juga. Nah, neutronnya dapat dari mana? Dikurangin aja massa dengan protonnya. 63 dikurang 29 adalah 34. Nah, yang kedua ada ion Cu2+. Karena dia berupa ion, maka jumlah protonnya nggak sama dengan jumlah elektron. Nah, protonnya tetap sama 29, karena notasinya yang di bawah itu, yang Z adalah 29. Nanti yang berbeda itu di elektronnya. Cara menganalogikannya supaya nggak ketukar-tukar kapan elektronnya dikurang atau kapan elektronnya ditambah, itu dengan gini. Kalau misalkan kalian tahu, proton itu kan bermuatan positif, sedangkan elektron itu bermuatan negatif. Nah,
karena si Cu ini bermuatan 2+, artinya dia bermuatan positif 2, artinya elektronnya ini kekurangan, sehingga dia nggak bisa ngebalance si protonnya. Jadi protonnya tuh kelebihan gitu, makanya dia bermuatan positif, karena muatan positif yang protonnya lebih banyak. Nah, karena protonnya lebih banyak daripada elektron, berarti elektronnya lebih kurang daripada protonnya. Makanya kalau misalnya notasinya 2+, protonnya tinggal dikurang 2 aja supaya menghasilkan elektron, yaitu 27. Untuk neutronnya, kalau misalkan unsurnya ion maupun unsurnya tidak ion, itu jumlah neutronnya tetap sama, rumusnya A min Z, yaitu 63 dikurang 29. Nah, ada satu lagi contoh Cu2-. Kalau misalkan bermuatan negatif, itu artinya elektronnya lebih banyak daripada proton, sehingga protonnya tuh nggak bisa ngebalance si elektronnya, makanya dia bermuatan negatif. Nah, maka dari itu, jika sebuah unsur bermuatan negatif, pasti dia berlebih elektron. Maka dari itu, 29 ditambah 2 adalah 31, maka dari itu elektronnya berjumlah 31, dan neutronnya tetap sama kayak sebelumnya, 63 dikurang 29 adalah 34, kayak gitu. Ada yang mau ditanyain? Sebentar ya, aku izin matiin notif. Mana sih? Di sini. Oke. Ada yang mau ditanyain? Oke, thank you. Aku lanjut ya. Nah, kita masuk ke konfigurasi elektron. Ini tuh kayak salah satu yang paling crucial di UTBK. Konfigurasi elektron tuh penerapan soalnya banyak banget. Ada yang kayak nentuin golongan dan periode, ada juga yang nentuin hibridisasi, ada yang nentuin bilangan kuantum. Nah, di sini yang harus kalian pertama ketahuin itu dia punya kulit. Kulitnya ini infinity sih sebenarnya, kayak infinity juga, kayak sampai bilangan sampai kayak 7 gitu. 7 apa? Tapi nggak mungkin sampai segitu ya tentunya di UTBK. Di UTBK tuh paling sering sampai kulit ketiga. Nah, di sini aku di atas, yang paling atas itu ada tabel. Kalau misalkan kulitnya 1, jumlah elektronnya itu 2. Jadi, jumlah elektron maksimal yang boleh terdapat pada kulit pertama adalah 2, dengan rumus 2n kuadrat. N-nya itu adalah kulitnya. Nah, bilangan L, itu harus lebih kecil daripada bilangan N. Jadi, kalau misalkan di kulit pertama, bilangan L yang mungkin adalah 0. Kayak gitu. Nah, bilangan M-nya itu tergantung dengan bilangan L. Bilangan L-nya kalau misalkan 0, berarti dia cuma punya satu ruang. Magnetik itu ruangan. Jadi magnetik itu sama kita dianalogikan sebagai kayak kotak-kotak gitu, di mana nanti si elektron itu bakal mengisi. Nah, M ini ngikutin L. Misalkan L-nya 1, misalkan L-nya 0, ruangannya ada 1, dilabelin dengan 0. Nanti aku contohin. Nah, sekarang kalau misalkan atomnya itu memiliki elektron yang sampai kulit kedua. Kulit kedua ini bakal memiliki jumlah elektron sebanyak 8. 2n kuadrat. 2 dikali 2 kuadrat itu adalah 8. Nah, karena L itu selalu lebih kecil daripada N, pada kulit kedua ada 2 kemungkinan L yang mungkin terjadi, yaitu 0 atau 1. Karena lebih kecil daripada 2 itu bisa 0, bisa 1 ya. Nah, 0 ini dilambangkan dengan S, 1 itu dilambangkan dengan P. Nah, kalau misalkan misalkan elektronnya itu terdapat di kulit yang P, artinya dia memiliki 3 ruangan magnetik, yaitu dilabelin dengan yang tengahnya selalu 0. Jadi misalkan kalian gambar ruangan magnetik, itu tengahnya selalu 0. Kanan kirinya plus minus kayak garis bilangan aja, berarti kanannya plus 1, kirinya min 1, kayak gitu. Nah, di kulit yang ketiga, jumlah E-nya adalah 2n kuadrat. 2n kuadrat di sini menghasilkan 18, jadi maksimumnya 18 elektron di kulit ketiga. Nah, karena L ini selalu lebih kecil daripada N, bukan lebih kecil sama dengan ya, lebih kecil aja, jadi ada 3 kemungkinan, ada 0, ada 1, ada 2. 0 dilambangkan dengan S lagi, 1 dilambangkan dengan P, dan 3 dilambangkan dengan F. 2 dilambangkan dengan D. 0 1P, 2D. Maaf, ketukar. Nah, terus nanti kalau misalkan si elektronnya itu berada di kulit D, M-nya bakal ada 5 ruang. Kayak tadi, dimulai dengan yang paling tengah itu 0, terus ke kanan ke kirinya tinggal disesuaikan aja plus minus. Jadi ke kanannya itu plus 1 plus 2, ke kirinya itu min 1 min 2. Kulit keempat itu aturannya sama dengan kalau misalkan L-nya 3 itu dilambangkan dengan F.
kayak gitu. Nah, tapi ada pengecualian nih teman-teman. Aku mau keluarin ini dulu bentar. Kalau misalkan kalian punya unsur kalium. Ih, maaf. Misalkan kalian punya unsur kalium. Kalium itu kan protonnya berjumlah 19 ya di sini. Nah, misalkan kalian mau bikin konfigurasi yang simple dulu deh, yang misalkan 2, 8, 1, atau 2, 7, dan seterusnya. Nah, si K ini dia punya 19 elektron, karena dia nggak ada muatannya, dia jumlah protonnya sama dengan jumlah elektron. Nah, kalian ngisi nih, misalkan, tadi kan di kulit pertama maksimumnya 2. Kalian isi 2 karena dia punya 19 elektron. Jadi kulit pertama kalian isi 2. Terus di kulit kedua tadi maksimumnya 8. Berarti kalian isi 8. Udah kepake 10 nih. Sisa 9 kan berarti yang belum diisi. Nah, tadi kan katanya di kulit ketiga maksimum 18. Jadi kalian isi 9 di sini. Nah, ini salah. Kenapa? Karena gini, ada aturan satu lagi selain dari aturan maksimum 18 elektron pada kulit ketiga. Aturannya adalah kalau misalkan elektron yang bersisa di kulit ketiga itu nggak mencapai 18, kulit ketiga ini bakal diisi dengan 8 lagi. Atau dengan kata lain, kalau misalkan elektron sisanya tidak memenuhi jumlah maksimum elektron di kulit yang dia berada, maka dia mengikuti aturan yang jumlah maksimum elektronnya yang di kulit sebelumnya. Jadi di sini karena dia di kulit ketiga, berarti kalau misalkan nggak sampai 18, dia bakal ngikutin aturan kulit kedua, yaitu maksimum 8 elektron. Makanya di kulit ketiga dia ditulis 8, sehingga sisanya ada 1. Kayak gitu. Jadi konfigurasi elektron dari kalium adalah 2, 8, 8, 1. Kayak gitu, teman-teman. Ada yang mau ditanyain? Sebentar. Sorry teman-teman, banyak gangguan. Ada yang mau nanya, bentar. Kak, itu berlaku di kulit ketiga aja? Nggak berlaku di kulit ketiga aja. Aku contohin yang lain ya. Aku juga nggak hafal sih jumlah elektronnya berapa, tapi aku cari contoh lain. Nah, misalkan aku punya unsur lain. Misalkan, sebentar. Misalkan unsurnya adalah Xe. Xe ini memiliki jumlah elektron sebanyak rese banget. Xe ini punya jumlah proton sebanyak 50. Karena dia nggak bermuatan, nggak ada plus minusnya, artinya jumlah protonnya sama dengan jumlah elektron. Berarti kita langsung gambar konfigurasinya aja untuk 54 elektron. Nah, seperti biasa, isi yang paling pertama dulu. Di kulit pertama maksimalnya 2. Lalu, di kulit kedua, karena sisanya masih mencukupi, kita isi 8. Nah, sisa 44 nih. 44 itu kan lebih dari 18, yaitu jumlah maksimum elektron di kulit ketiga. Berarti kita boleh masukin 18 di sini. Itu. Nah, 2 tambah 8 tambah 18, 28. 54 dikurang 28. Itu hasilnya 26. Nah, kalau misalkan aku merujuk ke slide yang sebelum ini, di kulit keempat, itu jumlah elektron maksimalnya 32. Berarti harusnya kita di sini isi 26 aja, karena maksimumnya 32. Nah, ini nggak cuma berlaku di kulit ketiga aja, makanya berlaku di kulit-kulit seterusnya dengan aturan kalau misalkan nggak memenuhi elektronnya di kulit tersebut, maka mengikuti aturan elektron sebelumnya di kulit sebelumnya. Nah, di sini karena 28 itu nggak sampai 32, maka kita nggak boleh ngisi 26 di kulit keempat. Kita harus ngikutin aturan kulit sebelumnya, yaitu kita masukin 18. Nah, nanti 26 dikurang 18 lagi, hasilnya adalah 8. Nah, maka dari itu konfigurasi elektron dari Xe adalah ini. Menjawab nggak pertanyaan jawaban aku? Atau masih kurang nangkep?
Oke, thank you. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Berarti kalium kulitnya ada 3 atau 4. Nah, enggak, bukan atau. Jadi gini, tadi kalium kan kita gambar bahwa apa sih ini? Si kalium itu kan tadi kita gambar konfigurasinya 28881 ya. Nah, tadi yang aku gambar 289 itu sebenarnya salah karena si 9 ini harusnya mengikuti aturan elektron di kulit sebelumnya. Nah, jadi yang 289 ini salah. Yang benar adalah 2881. Maka dari itu, kalium itu pasti memiliki 4 kulit. 1, 2, 3, 4. Nah, karena dia punya 4 kulit, kulit ini tuh bakal menentukan dia ada di periode mana. Sedangkan elektron terakhir di sini, yang satu ini, di kulit terakhir itu bakal menjadi elektron valensi. Nanti ini aku terangin lagi karena slide yang ini belum beres. Tapi semua atom itu pasti memiliki jumlah kulit yang bukan antara, ngerti nggak? Jadi kayak jumlah kulitnya tuh pasti 4 gitu. Karena tadi yang aku contohin yang 289 ini sebenarnya aku nyontohin yang salahnya gitu, supaya kelihatan bedanya. Menjawab nggak kira-kira? Oke. Pertanyaan lagi, Kak boleh dicontohin nggak cara nyari N? Boleh, nanti aku baru nyontohin yang konfigurasi yang simple dulu, karena konfigurasi itu misalkan aku kerjain soal tuh ada 2 macam, yang simple kayak gini sama nanti yang repot ya gitu, yang pakai SPDF. Habis ini aku jelasin ya. Kak, berarti pas di kulit 1, kalau lebih dari 2 dan kurang dari 8, jadi 2, sisa aja gitu, Kak. Iya, bener banget. Jadi misalkan kita main sama atom yang jumlah protonnya sedikit gitu. Misalkan Li. Li ini kan 3 ya si protonnya. Karena dia bukan ion, dia jumlah protonnya sama dengan jumlah elektron. Nah, di sini kita tinggal gambar, karena di kulit pertama itu maksimumnya 2, kita masukin 2. Nah, di kulit keduanya emang nggak mencapai 8, tapi bisa apa lagi? Karena cuma sisa 1, masukin aja langsung 1 kayak gitu. Menjawab nggak? Oke, aku anggap menjawab ya. Misalnya ada pertanyaan lagi, langsung tanyain aja. Oke, aku lanjut ya. Nah, dari situ kita masuk ke kaidah Aufbau. Kaidah Aufbau tuh kok yang kalian gunain setelah kalian udah punya konfigurasi yang simple kayak gini. Nah, dulu pas lagi UTBK aku cara gampang ngafalinnya gini. Saya suka pisang, suka dengan pisang, suka dengan pisang. Artinya apa sih? Nah, artinya tuh kayak gini. Kalau misalkan kalian niat gitu ya, misalkan kalian gak pengen ngafalin yang saya suka pisang, kalian boleh gambar segitiga ini. Misalkan aku jelasin tadi, di kulit pertama itu bilangan L-nya cuma boleh 0. Maka dari itu, 1 S. Karena L0 itu dilambangkan dengan S. Aku ilustrasiin ulang aja ya. Soalnya aku lebih gampang misalkan yang ngajar ke aku tuh sambil gitu, daripada nerangin bang. Karena tadi aku ngomong di kulit pertama, itu L-nya cuma boleh 0. Di kulit kedua, itu L-nya boleh 0 atau 1, karena L itu lebih kecil daripada N ya, ingat. Di kulit ketiga, itu berarti L-nya boleh 0, 1, atau 2. Bentar. Titik mengganggu, nggak suka aku. Oke, 0, 1, atau 2. Terus di kulit keempat, itu L-nya boleh 0, 1, 2, 3. Pokoknya kalian ikutin aturan yang ini aja, L-nya lebih kecil daripada N gitu. Dan seterusnya. Nah, L0 itu dilambangkan dengan huruf S. L1 itu dilambangkan dengan huruf P. L2 dilambangkan dengan huruf D, dan L3 dilambangkan dengan huruf F. Nah, kalian gambar segitiganya. Caranya gimana? Karena 1 itu cuma boleh L-nya 0, maka 1 S. Kayak gitu. Nah, di kulit yang kedua, karena L-nya boleh 2, ada 0, ada 1. Berarti kalian gambar 2S dan 2P. Kayak gitu. Di kulit ketiga, karena L-nya ada 3 kemungkinan, yaitu S, P, dan D, kalian gambar lagi aja 3S, 3P, dan 3D. Di kulit keempat juga sama aturannya, L lebih kecil daripada N, artinya 4S, 4P, 4D, 4F, dan seterusnya sampai nanti kulit kelima, itu biasanya kulit maksimum banget sih di UTBK, kayaknya nggak mungkin juga sampai kulit kelima, jarang banget. Cara pengisiannya nanti kalian gambar panah-panah mulai dari kolom yang pertama. Jadi kayak gini, masuk sini, baru ke yang luar. Dan yang luar ini kalian nerusin
Jadi kayak satu garis gitu loh semuanya turun. 3S karena udah mentok lagi ya nggak bisa kemana-mana kayak gitu, maju ke kayak ke subkulit selanjutnya yaitu 3P masuk sini. Tarik garis lurus ke 4S karena udah mentok lagi ke 3D. 4P ke 5S dan seterusnya. Nah, karena kalau misalnya kalian gambar kayak gini terus kan lama ya di UTBK. Nah, jadi aku punya semacam klik. 1S, ini berarti kita gambar ulangnya 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, sorry, 4S dulu. 3D, 4P. Nah, ini tuh aku analogikan kayak gini. Saya suka pisang. Saya suka pisang. Suka pisang. Suka dengan pisang. Suka dengan pisang. Jadi suka dengan pisangnya 2 kali. Kayak gitu. Yang udah aku kasih di slide-nya. Nanti aku share, jangan tenang aja. Saya suka pisang, suka pisang, suka dengan pisang, suka dengan pisang. Nah, selain dari itu, kalian juga harus tahu jumlah maksimum elektron yang boleh terdapat pada setiap subkulit. Di sini, subkulit yang S itu menahan 2 elektron. Subkulit yang P menahan 6 elektron. Subkulit yang D menahan 10 elektron. Dan subkulit yang F menahan 14 elektron. Kayak gitu. Jadi ini hafalan ya. Kaidah of Bohr ini banyakannya hafalan. Kayak gitu. Nah, kita masuk ke bilangan kuantum yang kayak tadi aku udah jelasin. Si bilangan kuantum yang N, yang kulit itu menyatakan elektronnya dari kulit mana. Yang L, atau disebut dengan bilangan kuantum azimut, itu menentukan jenis orbital. Yang tadi yang S, P, D, atau F, itu jumlah jenis orbitalnya. Nah, yang magnetik, itu posisi E-nya ada di ruangan berapa sih? Nanti aku jelasin juga. Spin-nya adalah arah hadap elektron. Nah, yang menarik dari spin ini, dia cuma ada 2 kemungkinan bilangan. Cuma ada plus setengah atau min setengah. Misalkan plus itu artinya elektron yang menghadap ke atas, kalau misalkan yang negatif itu artinya elektron yang menghadap ke bawah. Nah, aku mau nyontohin lagi pakai kalium. Pakai kalium, tapi kali ini aku nggak gambar konfigurasi yang simpel. Aku mau pakai konfigurasi yang saya suka pisah. Jadi gini, karena kalium itu punya 19 proton, dan di sini bukan ion lagi-lagi, maka jumlah protonnya sama dengan jumlah elektron. Nah, kalian misalkan pakai yang klik tadi yang aku jelasin gitu ya, yang saya suka pisang. Saya suka pisang, suka dengan pisang. Kalau misalnya gambar ini nggak usah panjang-panjang dulu sampai kayak 5 atau apa, karena siapa tahu nanti akhirnya nggak butuh gitu ya. Nah, kita masukin angkanya 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3. P-nya berarti 4 ya? Ya, 4. Aku juga lupa tuh. Nah, kalian isi kayak biasa aja. Karena tadi aku bilangin kalau misalkan di S itu jumlah elektronnya 2, berarti kita isi 2 di sini. Yang 2S berikutnya itu keisi 2 lagi. Yang P tadi jumlah elektron maksimumnya adalah 6, maka kita isi 6 karena kita masih punya elektron yang mencukupi. Di 3S kita isi 2 lagi, di 3P kita isi 6, di 4S kita isi 2, dan di 3 kayaknya aku kelebihan deh. Ya benar, aku kelebihan. Dan di 4S kita isi 1. Berarti yang ini terakhir 2 nggak kepake ya. Nah, aku punya trik buat supaya kalian gampang isinya. Trio pertama itu pasti memegang 10 elektron, dan trio kedua itu memegang 10 elektron juga kayak gitu. Jadi nanti kalau misalkan bikin konfigurasi, aku biasanya kayak ngingetnya tuh 3 pertama 10 elektron, 3 kedua 10 elektron kayak gitu. Nah, di sini kalian bisa hitung sendiri, 2 tambah 2 tambah 6, 10. Tambah 2 lagi 12, tambah 6, 18, tambah 1, 19. Nah, berarti kita udah ngisi nih si elektron buat atom kalium. Nah, cara menggunakan si kaidah of Bohr ini gimana sih penerapannya kemana? Nah, penerapannya adalah ke bilangan kuantum yang N, L, M, dan S. Bilangan kuantum itu berlaku pada elektron terakhir dari sebuah atom. Di sini elektron terakhirnya terletak di kulit yang 4S1 ini. Maka dari itu, N-nya adalah 4. N dari elektron terakhir pada kalium adalah 4. Karena N itu menentukan di kulit mana sih elektron terakhir itu berada. Nah, L-nya 0. Kenapa? Karena dia terletak di subkulit S. S itu memiliki nilai L 0, maka L-nya 0. Nah, yang M
Dengan kuantum magnetik, kayak yang tadi aku udah sebutin, kalau misalkan nilai L-nya 0, berarti dia memiliki satu ruang. Kita gambar kotak ini ya. Nah, si M ini, satu ruangan itu bakal bernilai 0. Terus, dari sini, kalian lihat di si subkulit S ini, dia diisi berapa elektron sih? Dia diisi 1 elektron. Maka di itu, kalian gambar 1 elektron di kulit M. Di kulit 0 ini. 1 elektron ini pasti menghadap ke atas. Nah, maka dari itu, M-nya 0, karena elektronnya berada di kulit M0 ini, dan S-nya adalah plus setengah. Karena elektronnya menghadap ke atas. Aku contohin yang satu lagi, karena mungkin ini kayak belum bisa narik kesimpulan gitu ya, misalkan contohnya cuma satu. Aku contohin pakai konfigurasi, contohnya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P, let's say 4. Aku juga nggak yakin ini unsurnya apa, tapi aku cuma mau pakai konfigurasinya aja. Nah, di sini kalian lihat elektron terakhirnya itu berada di kulit 3P4. Yang terakhir aja kalian gambar. Nah, dari sini kita tahu bahwa si unsur, let's say ini unsur X. Unsur X ini memiliki nilai M dari elektron terakhirnya, yaitu 3. Karena dia berada di kulit ketiga terakhirnya. Nah, terus bilangan L-nya berapa? Bilangan L-nya, karena di P4, P ini nilai L-nya 1. Maka dari itu L-nya 1. Kayak gitu. Ini agak lemot nggak sih presentation-nya? Ya, aku udah connect wifi. Oke, nggak apa-apa deh. Oke, lanjut. Nah, M-nya kita harus gambar ruangan-ruangan elektron. Nah, karena kulitnya adalah P, maka kita punya ruangan M-nya 4. 3, sorry, salah ngomong. 3. Dengan yang tengah 0, kiri kanannya plus minus 1. Nginget gampangnya gini aja. Kalau misalkan kalian kulitnya P gitu ya, L-nya kan 1. Berarti pasti nilai maksimum minimum si M-nya ini plus minus 1. Kalau misalkan kulitnya contohnya D, berarti ini nilai maksimum minimumnya plus 2 min 2 gitu, karena L-nya 2. Gitu. Nah, karena kalian udah gambar si ruangan ini, yang tiga kotak ini, kalian sekarang tinggal ngisi si elektronnya. Elektronnya ada 4. Kalian ngisinya nggak boleh kayak gini ya, 1, 2, 3, 4. Harus diisi masing-masing 1 dulu minimal. Jadi 1, 2, 3, 4. Kayak gitu. Jadi aturannya adalah harus diisi masing-masing 1 dulu. Dan aturan yang kedua yaitu harus diisi yang diisi pertama itu menghadap ke atas dulu. Nah, setelah kalian punya gambar ruangannya kayak gini, kalian bisa lihat bahwa yang terakhir kalian isi itu kan yang ini. Yang terakhir kalian gambar gitu. Nah, si elektron terakhir banget ini, dia tuh terletak di ruangan M yang negatif 1. Maka dari itu nilai M-nya di sini adalah negatif 1. Kayak gitu. Nah, lalu terakhir kita karena elektron terakhir yang kita gambar ini menghadap ke bawah, artinya dia memiliki nilai spin sebesar min setengah. Nah, itu tentang konfigurasi elektron dan nilai-nilai bilangan kuantum, teman-teman. Ada yang mau ditanyain? Oke, thank you semuanya. Misalnya ada yang mau ditanyain, langsung tanya aja ya. Aku lanjut. Di sini tadi contohnya udah aku contohin ya. Nah, kita langsung ke tren sifat-sifat periodik. Nah, sifat-sifat periodik ini berdasarkan posisi di tabel periodik unsur. Yang ada contohnya di bawah itu, yang bejibun itu aku juga nggak hafal semuanya, hafal beberapa ya, tapi hafal semua nggak. Nah, yang pertama ada tren mengenai jari-jari atom. Jari-jari atom ini semakin ke kanan, semakin kecil. Karena ada semakin banyak elektron yang tertarik ke inti atom. Semakin ke bawah, semakin besar karena kulit atom bertambah. Jadi gini analoginya. Kalau misalkan tadi aku jelasin bahwa, tadi aku belum jelasin ya, kata aku nanti aku jelasin. Oke. Tadi yang tentang si K2881 ini. Jumlah kulit itu ditentuin berdasarkan banyaknya ini nih. Ada 4 angka kan, artinya dia punya 4 kulit, N-nya 4. Nah, N4 ini menentukan dia ada di periode mana. Sorry, dia itu ada di periode 4 artinya. Jadi jumlah kulit menentukan periode. Berarti si K ini berada di periode 4. Nah, elektron di kulit terakhir, di sini 1, dia menentukan dia ada di golongan mana. Jadi ini menentukan elektron valensi, menentukan golongan.
golongan. Karena elektron valensinya 1, artinya dia ada di golongan 1. Kayak gitu. Nah, tapi di sini kalian harus hati-hati. Kenapa? Kalau misalkan kalian mau pakai konfigurasi elektron yang simple kayak gini, yang bukan 1s, 2s, bla bla bla, itu elektron valensinya cuma berpengaruh pada unsur-unsur di golongan A. Unsur-unsur di golongan A itu apa sih? Misalkan kalian lihat tabel, astaga, melek. Misalkan kalian lihat tabel periodik, bentuknya itu kan kayak gini ya, kayak gini. Terus ini tuh nanti tuh kayak lurus panjang gitu kan, terus nanti naik lagi kayak gini. Nah, unsur yang di tengah ini yang banyak itu, yang jarang dibahas, ini adalah unsur transisi atau unsur golongan B. Dan sisanya ini yang nggak aku arsir itu adalah unsur golongan A. Apa sih yang membedakan dari unsur golongan A dan golongan B? Kalau tadi aku jelasin tentang kaidah yang ini, yang 1S, 2S, 2P, 3S, 3P dulu, 4S, 3D. Nah, si unsur golongan A ini ditentuin dengan kalau misalkan si elektron terakhirnya berada pada kulit S atau D. ES atau P. Misalkan elektron terakhirnya berada pada kulit B, artinya dia ada di golongan B. Kayak gitu. Aku contohin, misalkan aku punya konfigurasi kayak gini. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D1. Nah, ini artinya si unsur ini tuh bakal ada pada golongan B. Golongan B-nya golongan berapa? Dijumlahin pakai dia terakhir, 2 terakhir. Jadi kalau misalnya tadi yang golongan A itu kalian tinggal nentuin dari yang terakhir banget. Kalau misalkan unsur transisi ini enggak, dia ditentuin dari 2 terakhir, yaitu di sini ada 4S2 dan 3D1. Ada 2 di sini dan ada 1 di sini, artinya dia golongan 3. Tapi 3-nya 3 apa? 3B. Artinya dia ada di unsur golongan transisi. Somewhere around here lah. Sekitar sini gitu ya. Nah, jadi yang harus kalian hati-hati dari konfigurasi elektron ini tuh itu. Kalau misalnya mau pakai elektron yang konfigurasi yang simple, yang cuma 2882, 2883, itu cuma berlaku pada unsur golongan yang A. Sedangkan yang unsur golongan B itu lebih hati-hati. Kalau F golongan apa? Yang F itu sebenarnya kurang dibahas ya, jadi aku juga kurang ngerti. Dan selama aku latihan UTBK juga nggak pernah keluar. Tapi kalau nggak salah golongan F itu nanti masuknya ke golongan yang kalian misalkan tahu kayak ada yang di bawah sini gitu kalau nggak salah. Golongan F itu aku lupa. Yang jelas jarang banget sih misalkan sampai kalian harus pakai huruf yang F. Jadi don't worry. Kecuali nanti kalian mau kuliahnya masuk kimia, nah baru pasti dibahas di situ. Tapi di sini kalau misalnya untuk sebatas UTBK aja, nggak pernah ada. Jadi don't worry ya. Nah, makanya di sini si golongan D itu bakal menentukan bahwa dia ada di unsur transisi kayak gitu. Nah, balik lagi ke slide sebelumnya. Nah, maksud aku dari semakin ke kanan semakin kecil dan semakin ke bawah semakin besar untuk jari-jari atom adalah gini. Kita ambil contoh Li dan F, litium dengan fluorin. Misalnya kalian lihat litium dan fluorin itu terletak pada periode yang sama, yaitu periode 2. Nah, si litium dan fluorin ini membedakan apa sih? Kan periodenya sama ya, berarti bedanya apa? Bedanya adalah di golongannya. Kalau Li itu ada di golongan 1 dan F itu ada di golongan 7. Nah, arti dari dia perbedaan golongan ini apa? Artinya elektron valensi dia berbeda. Gini, kalau misalkan Li itu artinya konfigurasinya something 1 karena dia ada di golongan 1. F itu konfigurasinya something 7 karena dia periodenya sama. Yang membedakan cuma elektron valensi aja. Nah, artinya si F ini memiliki elektron lebih banyak daripada Li, meskipun dia pada periode yang sama. Nah, artinya si elektron ini kan lebih banyak nih di kulit terakhirnya. Dia lebih terserap ke inti, karena kayak energi lebih banyak, terus jadi lebih daya tariknya tuh lebih kuat gitu. Nah, makanya semakin ke kanan di sebuah tabel periodik unsur, jari-jari atomnya akan berkurang. Sebaliknya, kalau misalkan semakin ke bawah, itu dia semakin bertambah. Kenapa? Aku contohin lagi pakai Li dan K. Li ini ada di periode 2, makanya konfigurasinya 2-1. Dan K ini, seperti yang tadi kita udah bahas, dia ada di periode keempat, karena konfigurasinya ada 4 angka kayak gini.
Nah, artinya semakin ke bawah, kulitnya semakin bertambah dong. Kalau misalkan di sini Li cuma punya 2 kulit, K itu punya 4 kulit. Maka udah nggak usah ditanya lagi, pasti jari-jari atomnya membesar semakin ke bawah, kayak gitu. Ini penting banget yang tentang jari-jari atom, karena aku sendiri, kalau nggak salah, dapat deh soal tentang tren periodik kayak gini. Oke, kita lanjut. Ke energi ionisasi, afinitas elektron, dan ke elektron negatifan. Ini tuh, ketiga ciri ini tuh punya tren yang sama di tabel periodik unsur. Ke kanan semakin bertambah, ke bawah semakin berkurang. Jadi kalian sebenarnya ngafalin satu juga cukup gitu. Misalnya kalian ngafalin yang jari-jari atom doang. Berarti nanti yang energi ionisasi, afinitas, dan keelektronegatifan itu bakal kebalikan dari yang jari-jari atom. Misalnya kalian lihat di sini, ini kan kebalikan banget ya. Yang jari-jari atom tuh ke kanan berkurang, ke bawah bertambah. Kalau yang tiga ini, ke kanan bertambah, ke bawah berkurang. Aku contohin lagi. Misalkan kita pakai unsur yang sama deh sama tadi, Li dengan F. Karena keelektronegatifan, afinitas elektron, dan energi ionisasi itu semakin kanan semakin bertambah, artinya di sini karena si Li itu golongannya awal, dan F itu golongannya akhir, artinya F ini pasti lebih elektronegatif daripada Li. Kecuali golongan 8 ya. Golongan 8 itu stable, dia noble gas, gas mulia. Dia keelektronegatifnya 0. Jadi si tren ini cuma sampai golongan 7. Aku lupa nyebut itu. Nah, sebaliknya misalkan aku contohin dengan K yang memiliki periode 4 di 2881. K ini kan di bawah sini ya. Semakin ke bawah itu semakin berkurang. Artinya Li lebih elektronegatif dibandingkan K. Fun fact aja buat kalian, unsur yang paling elektronegatif adalah, ada yang bisa nebak? Unsur yang paling elektronegatif adalah unsur fluorin, F. Jadi misalkan kalian ditanyain, misalkan ada kayak tabel gitu, diberikan beberapa unsur, kalian tuh udah tahu gitu, F tuh paling elektronegatif, berarti nggak usah ragu lagi, jawabannya pasti yang F itu. Gitu. Itu fun fact aja sih sedikit. Oke, lanjut. Ada tentang titik cair dan titik didih. Titik cair dan titik didih ini berbeda pada golongan logam dan pada golongan non-logam. Nah, pada golongan logam itu semakin ke atas semakin naik. Jadi semakin ke atas di suatu golongan ya, dia semakin naik titik cair dan titik didihnya. Sedangkan pada golongan non-logam semakin ke bawah semakin naik. Jadi kebalikan sama yang golongan logam. Titik leleh naik sampai golongan 4A. Turun secara gradual dari golongan 5A sampai 8A. Nah, jadi maksudnya gini, titik leleh itu trennya nggak semata-mata semakin ke kanan semakin naik, atau semakin ke kanan semakin turun. Dia ada semacam peak gitu, terus turun lagi. Misalnya aku contohin, yang titik leleh itu dia dari golongan 1, kenapa sih nge-lag banget teksnya? 1A, 2A, 3A, 4A, itu dia naik. Namun dari 4A ke sana, dari 5A, 6A, 7A, 8A, itu dia turun. Kayak gitu. Jadi untuk titik leleh ini lebih complicated, tapi sejujurnya tentang titik didih, titik leleh, dan titik cair itu jarang banget keluar di UTBK. Karena aku kemarin pas latihan UTBK tuh, oh ya, by the way, aku lulus jalurnya jalur SBMPTN ya, jadi aku bukan lulus jalur SNM atau SM. Nah, jadi dari kemarin tuh aku misalkan kimia, aku latihan pakai soal-soal yang tahun-tahun lalu, dan emang jarang banget nemuin tentang soal yang membutuhkan kalian tahu tentang tren periodik unsur gitu. Yang khususnya tentang yang titik leleh dan titik didih. Kalau misalkan yang jadi atom, afinitas, dan keelektronegatifan itu cukup sering dibandingkan dengan titik leleh gituan. Oke, aku mau nyontohin tentang apa ya tadi? Aku lupa. Aku mau nambahin ini. Kalau misalkan kalian ditanya golongan logam apa aja gitu ya, dan kalian tuh nggak hafal. Golongan logam itu golongan 1A dan 2A. 3A juga logam, tapi cuma beberapa gitu. Jadi 3A itu kayak kebagi 2. Aku mau ngasih kayak semacam, apa ya, kayak supaya gampang ngafalinnya gitu. 1A ini namanya logam alkali. Nah, aku sendiri aku hafal si logam alkali ini isinya apa aja. Pakai apa namanya? Pakai singkatan gitu loh. Misalnya kalian pernah dengar kayak Halina, Ruby, CS kawin frustasi. Ruby kawin CS frustasi. Tunggu, bentar kebalik. Aku ada catatan ya sebentar. Nah ini. Yang 1A itu kliknya Halina kawin Ruby CS frustasi. Ya ampun, jelek banget.
Ruby, CS, frustasi. Ini tuh artinya apa? Ini tuh kayak semacam singkatannya gitu loh. Halina, H, Li, Na, kawin itu K, Ruby itu RB, CS itu CS aja, frustasi itu FR. Jadi di sini H itu hidrogen, Li itu litium, Na itu natrium, K itu kalium, RB itu rubidium, CS itu cesium, dan FR itu francium. Kalian nggak perlu hafal ya tentunya yang dari RB ini ke belakang tuh nggak perlu hafal sama sekali. Yang perlu hafal itu si H, Li, Na, K-nya aja. Nah, terus golongan 2A itu dinamakan dengan logam alkali tanah. Logam alkali tanah. Namanya kenapa ini aku kurang yakin, tapi yang jelas dia dinamain alkali karena cenderung membentuk basa. Nah, yang 2A ini singkatannya besok Minggu cari sisir bawa rambut. Ini nggak cukup, nggak suka. Gini aja. Besok Minggu cari sisir bawa rambut. Besoknya adalah Be, berilium. Minggunya Mg, magnesium. Carinya Ca, kalsium. Sisirnya Sr, strontium gitu apa aku lupa. Ba-nya lagi teh apa ya? Ba gitu. Aku lupa. Rambutnya Ra. Iya, barium dan radium. Ya, kayak gini. BeMg, CaSr, BaRa itu buat golongan 2. Kalian hafalin singkatannya aja. Obviously yang harus kalian hafalin itu cuma yang 3 awal, Be, Mg, Ca, karena itu yang sering ya. Yang lainnya tuh jarang banget, tenang aja. Golongan 3A adalah golongan apa ya? Aku lupa. Ada namanya metaloid gitu. Aku lupa. Yang jelas dia singkatannya kayak gini. Bang Ali ganteng. Kita sebut golongan boron aja ya. Bang Ali ganteng. Insinyur. Karena buat aku ini tuh kayak apa namanya, kayak cukup penting gitu loh. Cukup penting buat ngafalin si unsur-unsur ini karena kemarin tuh pernah kayak keluar soal. Golongannya kalian tahu, misalkan soal itu tuh nyebutin bahwa si unsurnya golongan 5. Tapi di pilihan jawaban itu nggak ada golongan 5. Pilihan jawabannya tuh kayak golongan nitrogen, golongan karbon. Nah kan kayak sayang banget gitu kalau misalkan kalian tahu bahwa dia tuh di golongan 5, tapi nggak tahu nama golongan 5-nya gitu. Nah, makanya kata aku ini cukup penting. Nah, Bang Ali ganteng, banknya itu B ya. Makanya harus kayak semacam dibedain sama yang bawa tadi itu BA, BE itu BE, besok itu BE, dan yang Bang Ali ganteng ini tuh banknya B, karena dia boron. Bang Ali ganteng, Ali-nya adalah Al, aluminium, gantengnya Ga, gallium, insinyur teknik lingkungan apa ya, aku lupa, IN dan TL gitu kalau nggak salah. Aku lupa, tapi yang jelas yang akhir-akhir ini tuh nggak penting. Cuman yang penting itu 3 awal. Golongan 4A. Kita sebut golongan karbon. Nah, hafalannya seperti ini. Cewek Singapura genit senang playboy. Absurd lah, pokoknya ini singkatannya supaya hafal doang. Senang playboy. Ceweknya C, karbon. Singapurnya Si, silikon. Genitnya Ge, germanium, lupa apa pokoknya. Senengnya Sn. Sn tuh tin ya, timah gitu, no? Sn timah. Playboy-nya Pb. LED. Aku lupa bahasa Indonesianya apa. Nah, terus yang golongan 5A, kok VI sih? VA. Ini adalah golongan nitrogen. Kok kenapa sih nge-lag banget gini tulisannya? Golongan nitrogen. Ini singkatannya, naik perahu asik sambil bisik-bisik. Asik sambil bisik-bisik. Naik perahu asik, naiknya itu N, nitrogen, perahunya itu P, fosforus, asiknya AS, sambilnya aku udah lupa SB, bisik-bisiknya BI, kalau nggak salah kayak gitu. Tapi yang jelas yang hafal di sini tuh cuma N sama P-nya aja. Yang udah aneh-aneh gitu nggak usah dihafalin lah, itu namanya nyusahin diri sendiri. Yang 6A ini orang salah selalu tertangkap polisi. Ini 6A itu golongan oksigen kita sebut. Orang salah selalu tertangkap polisi. Atau biasa orang-orang tuh nyebutnya supaya gampang tuh cuman osetepo. Osetepo itu apa? Orangnya O, salahnya S, selalunya SE, tertangkapnya TE, dan PO ininya PO. Ups, kegedean banget hapusnya. Nah,
itu yang golongan 6. Yang harus hafal tuh cuman oksigen sama S-nya aja, sulfur. Kalau misalnya kalian mau screenshot ini, screenshot dulu karena aku nggak masukin ke slide. Aku hitung ya, 3, 2, 1. Oke, aku hapus yang atas 2. Aku lanjut ke yang golongan 7. Nah, golongan 7 baru ada namanya lagi nih, halogen. Dia adalah, kalau misalkan kalian ada yang orang Bandung gitu ya, di Bandung tuh ada mall namanya Festival Citylink, disingkat jadi FCL. Jadi kita di sekolah nyebutnya FCL baru hilang atap. Kalau yang kalian bukan orang Bandung, pokoknya FCL itu mall aja. Nah, di sini singkatannya artinya FCL, fluorin, klorin, barunya BR, borium, apa sih BR? Bromin, astaga, bromin. Hilangnya adalah I, iodin, atapnya AT, astatin. Jeleknya tulisannya, sebentar. AT. Nah, golongan 8 itu disebut dengan golongan 8 itu disebut dengan gas mulia atau noble gas. Itu disingkatnya heboh negara Arab karena serangannya pakai X ya, supaya apa, kayak dihafal, serangan radon. Nah, si hebohnya ini He, helium, negaranya Ne, neon, Arabnya Ar, argon, karenanya Kr, kripton, serangannya Xe, xenon, dan radonnya ini radon, Rd. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain tentang hafalan sistem periodik ini? Oke, aku lanjut ya. Yang mau nanya langsung tanya aja. Di sini ada tambahan sedikit tentang yang isotop, isoton, isobar itu isoelektron. Itu artinya pretty much what the name suggests aja, atom dengan jumlah elektron yang sama. Jadi misalnya nanti kalian ditanya yang berisoelektronik, itu kalian tinggal lihat elektronnya aja yang mana yang sama, itu pasti dia berisoelektronik kayak gitu. Oke, untuk slide-nya sendiri udah beres. Ada yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada yang mau Oke, thank you Tami. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain, aku pengen kalian coba kerjain latihan soal ini dulu. Kalau misalkan udah ada yang nemu jawabannya, langsung on mic aja atau chat di chat box, kasih tahu aku jawabannya. Aku kasih kalian waktu sekitar 2-3 menit, oke? Oke, boleh dikerjain. Kalau ada yang lagi ngerjain soal kayak tiba-tiba kayak ngeblank atau misalnya ada yang mau ditanyain, langsung tanya aja, boleh on mic, boleh lewat chat. Jangan kayak sungkan atau apapun. Kalau misalkan stuck atau apa di soalnya, cerita aja, nanti aku pasti bantu kalian, oke? Aku izin ngisi minum dulu, boleh dikerjain. Eh, Kalau misalnya menurut pengalaman aku sebelumnya pas lagi ngerjain soal ini, aku tuh bingung dengan kata jumlah orbital. Jumlah orbital adalah jumlah kotak-kotak yang tadi aku sebutin di bilangan magnetik. Jadi jumlah orbital ini adalah jumlah kotak-kotaknya ya.
Aku tunggu sebentar lagi ya. Oke, ada yang udah punya jawabannya belum? Kalau belum, aku bahas nih. Aku bahas aja ya kalau gitu. Nah, katanya di sini suatu unsur X dengan nomor atom 27 mempunyai jumlah orbital. Nah, kalau misalnya kalian lihat, katanya unsur X, bukan ion X plus atau ion X 2 min atau apapun itu. Nah, makanya jumlah protonnya itu sama dengan jumlah elektronnya, yaitu di sini adalah apa ini? Di sini adalah 27. Nah, dari sini kalian tinggal langsung gambar konfigurasinya. Pakai konfigurasi yang mana? Konfigurasi yang SPDF itu. Karena ditanyain jumlah orbital. Jadi nggak boleh pakai konfigurasi yang simple. Nah, di sini kalian langsung aja. Saya suka pisang, suka dengan pisang. Kalian isi angka-angkanya. Nah, udah gitu kalian isi aja. Karena yang trio pertama ini pasti 10, berarti ini 2, 2, 6. Trio kedua itu 10 juga. Maka dia 2, 6, 2, sisa 7. Masukin aja ke yang 3D. Nah, udah gitu, di sini kalian tinggal gambar si ruangan-ruangan magnetiknya. Kita mulai dari yang 1S. S itu kan bilangan, berarti M-nya 0 ya. Berarti cuma ada satu ruangan. 2S juga satu ruangan. 2P, P berarti 3 ruangan ya. 3S lagi satu ruangan. 3P ada 3 ruangan. 4S ada satu ruangan, dan yang 3D terakhir ini ada 5 ruangan. Pokoknya ruangan-ruangan bilangan magnetik ini tuh selalu ganjil aja. Nah, yang pertama, 1S2. Berarti ada 2 elektron, kita isi langsung 1, 2. 2 elektron lagi kita isi 1, 2. 2P6 kita isi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3S2 sebenarnya ini yang sampai 4S2 itu pasti terisi penuh ya. Jadi nggak usah digambar satu-satu pun nggak apa-apa. Tapi for educational purposes aku gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4S2 tuh masih penuh, berarti 1, 2. Dan yang terakhir, 3D7, kalian harus hati-hati. Kenapa? Oh, dihitung semua, kirain cuma yang ujungnya aja, Kak. Oh iya, dihitung semua, karena katanya dia di sini jumlah orbital. Beda kalau misalkan ditanyain ya, bilangan kuantum magnetik dari elektron terakhir unsur X dengan nomor atom 27 adalah, nah kalau itu elektron terakhir. Tapi di sini karena ditanya orbital, artinya kalian gambar semua. Nah, yang 3D7, kayak yang aku udah bilang tadi, harus hati-hati, karena kalian nggak boleh gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi harus digambar masing-masing satu dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kak, D maksimumnya berapa elektronnya? D maksimumnya 10 ya. S itu maksimumnya 2, P itu 6, D itu 10, F itu 14. Kalau misalnya kalian lupa, kalian ingetin aja kalau D itu punya 5 ruangan, dan satu ruangan itu memuat 2 elektron. Maka maksimum pasti 10. Nah, kita udah gambar nih si 3D7 ini. Karena semua ruangannya terisi, ini kan semuanya keisi, yang ini juga semuanya keisi. Sampai terakhir tuh semuanya keisi, meskipun yang di 3D itu, yang 3 ruangannya cuma nggak penuh, nggak apa-apa. Yang penting dia keisi. Artinya kalian tinggal hitung aja ada berapa kotak di sini. Maaf ya guys, ini nggak tahu kenapa si pensilnya error. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti jawabannya yang E. Kayak gitu. Guys, ada yang mau ditanyain? Atau udah pada ngerti yang soal ini? Oke. Aku ke soal. Kalau ada yang kosong, kotaknya dihitung juga nggak? Enggak, karena yang ditanyain jumlah orbitalnya. Misalkan kita abaikan yang ini ya. Yang ini kita abaikan. Misalkan kita di kulit terakhirnya 3D2 aja. Artinya di kulit yang D ini kita cuma gambar gini kan. 1, 2. Artinya yang terisi cuma ada 2. Jadi jumlah orbitalnya 12 kayak gitu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Jadi cuman hitung aja yang terisi berapa gitu. Menjawab nggak pertanyaannya? Oke, thank you. Kita lanjut ya. Oke, seperti yang tadi, kalian boleh coba kerjain dulu. Misalkan udah ada yang punya jawaban, langsung kasih tahu ke aku. Oke, boleh dikerjain. Ada yang udah nemu belum jawabannya? Yang udah nemu boleh langsung chat ya, atau on mic. Jawabannya iya, benar. Kalau nggak salah, iya. Kalau nggak salah jawabannya iya benar. Oke, aku langsung bahas aja ya. Nah, katanya elektron terakhir dari atom suatu unsur mempunyai bilangan kuantum N4, L2, M-1, dan S-nya min setengah. Nomor atom unsur tersebut adalah, obviously dari diketahuinya kita gambar dulu aja ya, elektron di bilangan kuantum terakhirnya. Artinya dia ada di kulit keempat, L-nya 2, artinya aku gambar ulang, S itu L-nya 0, P itu L-nya 1, dan SPD itu L-nya 2. Berarti di sini 4D, something gitu kan ya. Somethingnya kita nggak tahu, maka dari itu kita gambar. Karena kita D, kita gambar 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, katanya, kita labelin dulu kali ya. 0 plus 1 plus 2, seperti biasa karena dia L-nya 2, berarti ruangan maksimumnya plus minus 2. Min 1, min 2. Nah, kita langsung gambar aja, M-nya min 1, dan S-nya min setengah. Artinya apa? Nggak mungkin ada elektron terakhir yang menghadap ke atas, karena di sini S-nya bernilai negatif. Maka dari itu yang menghadap ke atas itu pasti udah keisi semua ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena M-nya min 1, artinya elektron terakhir dari atom ini itu terletak pada bilangan kuantum magnetik yang min 1. Artinya dia akan berakhir di sini, di ruangan yang ini. Nah, dari sini kita tahu bahwa jumlah elektronnya artinya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 4D7. Tapi sebelum 4D7 ini ada berapa gitu kan? Karena nggak mungkin jawabannya adalah 7. 1, karena nggak ada pilihan jawaban. 2, karena yang ditanya adalah nomor atom unsur tersebut. Nah, jadi kita harus pakai konfigurasi yang saya suka pisang. Tujuannya supaya kita tahu elektron-elektron sebelumnya itu ada berapa sih jumlahnya gitu. Saya suka pisang, suka dengan pisang, karena di sini agak banyak, jadi kita lanjutin sampai suka dengan pisang lagi ya. Kita isi 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 5, dan 4 lagi. Kayak gini. Oke. Elektron terakhir itu kan berarti sampai di kulit 4D ini ya, berarti ini nggak keanggap. 4D kita isi 7, dan sisanya penuh, karena yang udah dibahas tadi, elektron yang terakhir itu ada di kulit 4D, artinya yang sebelum-sebelum itu pasti semuanya penuh. Berarti ini 2, 2, 6, 2, 6, 2, 3D 10, 4P 6, 5S2. Kayak yang aku udah sebutin, triknya lebih gampang. Trio pertama itu ada 10 jumlahnya, trio kedua itu ada 10, yang selanjutnya udah pasti 10 ya, karena 3D. Terus ada 6, ditambah 2, ditambah 7. Hasilnya 15.
Ya, benar banget jawabannya yang E45. Karena 10 tambah 10 tambah 10 tambah 15 adalah 45. Artinya jumlah elektron pada pada atom unsur ini itu adalah E45. Ada yang mau ditanyain, teman-teman? Oke, kalau nggak ada yang nanya, aku anggap udah paham semua ya. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Yuk, boleh dikerjain dulu. Oh ya teman-teman, kalau misalnya ada yang punya pertanyaan yang nggak menyangkut dengan kimia sama sekali, contohnya kalian mau nanya tentang kayak soal-soal UTBK atau kayak pengalaman aku UTBK, itu boleh banget usah tentang kimia terus-terusan gitu. Ada yang udah nemu jawabannya belum, by the way? Aku tunggu bentar lagi ya. Bentar, aku ada kunci jawabannya nggak ya? Ini aku bikinnya kayak beberapa waktu yang lalu, jadi udah agak lupa. Ya, benar yang A jawabannya. Oke, aku langsung bahas ya. Atom unsur X dengan massa atom relatif 31 artinya A dan memiliki 16 neutron. N-nya 16. Nah, dalam sistem periodik unsur X terletak pada. Nah, di sini tahu cuma massa atom dan neutron. Sedangkan kita tahu ada rumus bahwa proton ditambah neutron itu menghasilkan massa. Berarti tinggal kita masukin aja ya. P-nya kita yang cari, N-nya 16 dan A-nya 31. Berarti P-nya adalah 15. Tapi kita cuma tahu protonnya, elektronnya berapa. Nah, di sini katanya atom unsur X. Berarti dia bukan ion. Maka P-nya sama dengan elektron. Kita tahu bahwa elektronnya berjumlah 15. Nah, misalnya kalian lihat ya di sini, di pilihan jawabannya cuma ada nitrogen, oksigen, halogen, gas. Artinya kalian boleh pakai konfigurasi yang simple. Yang cuma 281, 282 kayak gitu. Apa sih kenapa aku kayak make such a big deal out of konfigurasi simple dan yang 1S itu? Karena makan waktu, guys. Kalian bayangin kalau misalnya UTBK ya, masih jauh sih, masih tahun depan, cuman starting early. UTBK itu yang tahun aku yang kemarin ada sekitar hampir 20 soal, 16 sampai 18 soal yang harus kalian kerjain dalam waktu 21,5 menit. Jadi hampir 22 menitan, 16 sampai 18 soal. Nah, kepake banget untuk kalian ngerjainnya tuh pakai cara yang sesimpel mungkin gitu. Jadi kalau misalnya kalian bisa pakai konfigurasi yang simple, pakailah yang simple gitu kan. Ngapain mau yang repot-repot gitu istilahnya. Karena waktunya tuh benar-benar berharga gitu. Jadi pinter-pinter lihat soal, pinter-pinter lihat pilihan jawaban juga gitu kan di sini karena membantu banget. Katanya nitrogen, oksigen, halogen, gas mulia atau alkali. Artinya dia semuanya golongan A. Berarti kalian nggak usah worry tentang si konfigurasi elektronnya nanti berujung di 3D lah, berujung di 4D lah, yang mengindikasikan bahwa dia di golongan transisi. Nah, kalian tuh nggak usah kayak gitu, karena di sini pilihan jawabannya itu adalah golongan A semua. Makanya kalian tinggal pakai konfigurasi yang simple. Nah, dari elektron 15, kalian tinggal gambar, berarti kulit pertama ada 2, kulit keduanya ada 8, karena masih mencukupi, kulit ketiganya berarti sisanya ada 5. Nah, karena di sini ada 3 angka, artinya dia periode ketiga. Ada kulitnya ada 3, artinya dia periode 3. Nah, salah satu trik lainnya aku gunain di UTBK itu kayak cancel out jawaban. Misalkan di sini ya, kita udah tahu bahwa periode 3.
Berarti jawabannya nggak mungkin yang C dan nggak mungkin yang E. Kita tinggal lihat dari yang nitrogen, oksigen, atau gas mulia. Nah, elektronvalensinya di sini adalah 5. Artinya dia golongan 5. Tapi di pilihan jawabannya cuma ada nitrogen, oksigen, dan gas mulia. Nah, disinilah kenapa agak cukup penting juga untuk kalian semacam tahulah gitu si unsur-unsur awal mana aja sih yang ada di setiap golongan. Contohnya di golongan 1 itu unsur yang paling pertamanya itu hidrogen atau litium. Terus di golongan kedua yang paling pertamanya adalah berilium dan seterusnya. Jadi di sini jawabannya adalah yang A karena golongan 5 ini dikenal dengan golongan nitrogen kayak gitu. Ada yang mau ditanyain? Oke, aku anggap udah ngerti semua ya. Kak, sorry, out of topic. Kalau UTBK campuran itu berarti TK-nya ada sosum dan iya bener banget. Jadi kemarin kalau aku kan UTBK-nya ambil saintek ya. Dan campuran itu kalian kepake kalau misalkan pilihan pertama kalian contoh teknik industri dan pilihan keduanya akuntansi, atau pilihan pertamanya hubungan internasional dan pilihan keduanya IT atau apapun itu yang memerlukan kalian kayak ada 2 subtes. Nah, kalau misalnya UTBK-nya aku ambil saintek kemarin tuh 3 jam. TPS-nya 1,5 jam dan sainteknya sekitar 1,5 jam gitulah, pokoknya totalnya 3 jam. Nah, kalau yang campuran itu tuh 5 jam karena ada TPS, ada TKA saintek dan ada TKA soshum kayak gitu. Jadi emang more work, lebih lama juga di ruangan UTBK. Tapi kalau misalkan emang pilihan kalian masuk soshum dan masuk saintek itu emang wajib pakai yang UTBK campuran sih. Jadi balik lagi ke pilihan masing-masing kayak gitu. Menjawab nggak? Oke, aku anggap menjawab ya. Misalnya ada pertanyaan lagi, langsung tanya. Kalau UTBK ada istirahatnya nggak? Enggak, sayangnya enggak. Kemarin aku baru tahu UTBK itu nggak ada istirahat. Hamin sebulan gitu. Jadi aku baru tahu. Kan selama ini kita TO online ya sekarang. Kita TO di rumah gitu. TO di rumah pas lagi istirahat misalkan jadi ada istirahatnya cuman di setiap subtes tuh istirahatnya cuma 30 menit jadi 30 menit maaf 30 detik jadi misalkan dari kimia ke biologi tuh ya 30 detik jadi ya nggak mungkin ke toilet juga gitu tapi kalau misalkan di rumah 30 detik kan kita lari ke toilet tuh cepet gitu ya misalkan langsung balik lagi tuh keburu berhubung itu karena aku juga TO-nya di kamar yang di kanan ada snack terus di kiri ada minum aku kayak shock juga gitu begitu ngedengar UTBK tuh gak boleh minum sama sekali dan gak boleh ke toilet jadi TO terakhir sebelum aku UTBK kayak seminggu sebelum UTBK itu kan aku TO terakhir tuh aku kayak ngelatih diri sendiri gitu loh gak minum dan gak ke toilet sama sekali gak minumnya gak kuat tapi gak ke toiletnya aku kuat tapi ya mau gimana lagi gitu pas di UTBK-nya emang nggak ada istirahat dan nggak boleh minum. Jadi kalau aku saranin kalian dari sekarang tuh kalian latihan TO-nya tuh tanpa minum, tanpa makan dan tanpa ke toilet gitu. Jadi udah terbiasa buat nanti UTBK-nya kayak gitu. Istirahatnya jadinya cuma 30 detik per subtes ya, teman-teman. Iya kayak gitu, sama-sama. Oke, kita lanjut ya. Kalau ada yang mau ditanyain langsung aja lewat chat. Nomor 4. Boleh dikerjain dulu. Aku jamin ini soal cukup asing untuk kalian. Bagi yang baru mulai belajar UTBK ini asing banget. Aku juga belum pernah dapat soal kayak gini dulu pas baru-baru awal belajar, tapi kepake banget karena di UTBK aku sendiri ada soal ini hampir persis. Jadi nanti aku bakal jelasin selengkap-lengkapnya. Sebelum itu kalian boleh coba dikerjain dulu, oke? Yang udah tahu jawabannya langsung chat aja.
Kakak mulai fokus UTBK-nya belajar dari kapan? Kelas 10 awal masuk SMA atau kelas 12 awal? Oke, aku agak malu dengan pertanyaan ini. Jadi aku baru mulai belajar UTBK itu bulan Oktober 2020. Nah, misalnya kalian lihat ya, UTBK itu April 2021. Aku baru belajar Oktober 2020. Kenapa? Satu, karena aku dulu dari kelas 10 sampai kelas 12 awal belum yakin mau masuk kampus mana. Karena satu, aku nggak dibolehin keluar Bandung sama sekali oleh orang tua aku. Jadi pilihan kampus aku itu antara ITB, Unpad, atau Unpar, yang top 3 di Bandung gitu ya. Nah, nggak milih Unpad, kenapa? Karena nggak ada teknik kimia. Aku mau masuk teknik. Jadi aku milihnya Fakultas Teknologi Industri yang ITB. Dianggap nekat, iya banget. Aku nggak naruh cadongan kedua, jadi aku SNM nggak keterima. Karena aku dari sekolah baru gitu dan sekolahnya belum akreditasi, jadi aku belum kesempatan aku keterima SNM tuh kecil banget. Jadi aku langsung kayak apa sih, kayak ngekeh gitu, aku harus keterima UTBK pokoknya. Jadi di UTBK aku cuma naruh satu pilihan, cuma naruh FTI, Ganesha, ITB. Itu juga kayak masih agak gambling gitu sih, karena aku tahu gitu FTI itu salah satu fakultas yang favorit di ITB, tapi nggak tahu kenapa juga gitu, aku nggak pengen naruh pilihan kedua, jadi aku cuma naruh pilihan pertama gitu. Aku baru fokus belajar UTBK yang fokus banget itu awal tahun 2021 bulan Januari. Aku ikut bimbel, aku ikut yang rumah belajar Daniel. Kalau kalian pernah tahu, kayaknya RBD itu nggak begitu terkenal di luar Bandung sih, karena banyakan anak RBD itu emang ngincer ITB. Jadi banyakannya yang masuk RBD itu orang-orang Bandung. Jadi aku join RBD itu Oktober 2020. Nah, misalnya kalian penasaran ya, bimbel tuh kayak gini, teman-teman. Bimbel tuh di semester satunya kalian ngikutin bahan sekolah. Jadi semester satu tuh nggak padat sama sekali. Whatsoever nggak padat. Jadi bimbel semester satu tuh benar-benar cuman kayak tutor sehabis kelas aja gitu loh. Cuman tutor berapa ya kemarin tuh? 3 jam gitu. 3 jam dari jam 3 sampai jam 6. Dua pelajaran per hari. Seminggu 3 kali. Karena aku ambil yang intensif. Nah, baru semester 2-nya lah yang kalian bener-bener grinding UTBK. Jadi bener-bener kerasanya banget tuh di semester 2 kalau untuk aku. Karena semester 2-nya baru aku mulai intensif. Intensif itu mulai dari jam 1 siang sampai jam setengah 9 malam. Setiap hari dari Senin sampai Sabtu, kayak gitu. Jadi aku baru grinding bener-bener tuh Januari. Tapi sebelum Oktober itu, aku sempat beli buku persiapan UTBK. Buku persiapan UTBK itu aku yang wangsit. Bentar, aku cari fotonya ya. Yang terkenal itu Wangsit sama King setahu aku. Wangsit 2021. Yang ini. Aku pakai buku ini. Aku cuma beli dari Gramedia doang gitu sih. Atau kalian di Shopee juga banyak. Tapi aku pakai buku Wangsit itu. Kenapa? Karena satu, aku nggak tahu mulai dari mana gitu kalau untuk belajar UTBK sendiri. Jadi aku tipe orang yang gampang banget overwhelmed, gampang banget kayak gile, gue belajar dari mana gitu mulainya gitu kan. Jadi aku pakai buku dulu awal-awalnya, baru lama-kelamaan aku mutusin aku mau bimbel kayak gitu. Terus ngerjain tugas sekolahnya gimana? Ngerjain tugas sekolahnya itu sebenarnya gini. Kalau misalkan kalian worry sama UTS sama UAS sekolah, kalian percayalah sama aku, kalau misalkan udah ngejar bahan UTBK, bahan sekolah tuh pasti kekejar. Karena bahan sekolah tuh kan lebih mudah daripada UTBK ya. Level UTBK tuh di atas pelajaran sekolah banget. Jadi misalkan kalian udah fokusin UTBK, pelajaran sekolah tuh pasti kekejar. Tapi kalau untuk tugas sekolah, aku cukup bersyukur karena angkatan aku full online kelas 12-nya. Artinya tugasnya nggak begitu banyak dan waktu sekolahnya juga kepotong. Biasanya aku kelar sekolah itu jam 4, jam setengah 5. Kalau online itu aku kelar sekolah jam setengah 1. Jadi aku bersyukur banget di situ. Tugas sekolah aku relatively selalu kekejar gitu. Tugas sekolah aku jadi bimbel tuh kan nggak yang bener-bener dari jam 3 sampai yang pas intensif ya kayaknya maksud kamu. Pas intensif itu kan dari jam 1 sampai jam setengah 9. Itu emang sih tugas sekolah kadang ngaret, kadang kayak, tapi guru-guru tuh ya misalkan kalian ngomong, beberapa tuh ngertiin gitu kayak, oh ya kalian juga emang lagi fokus UTBK karena
guru-guru aku tuh beberapa dari PTN juga, kayak guru biologi aku dari PTN, dari UGM, terus guru fisik aku dari ITB kayak gitu. Jadi mereka tuh kayaknya ya cukup ngerti gitu perjuangan kalian masuk UTBK tuh kayak gimana. Jadi kalau misalnya kalian dari awal semester 2, misalnya kalian ngomong ke wali kelas atau kemana, misalnya kalian ngomong kayak, Bu, Pak gitu, saya sampai bulan April tuh fokus ngejar UTBK. Mungkin bisa dikasih kelonggaran dikit kalau misalkan saya telat sampai kayak, tapi nggak nyampe hari berikutnya ya telatnya. Aku biasanya telat tuh sampai tengah malam gitu. Dan kebanyakan kalau aku bersyukur juga karena guru-guru aku ngertiin gitu. Aku lagi fokus UTBK dan misalkan selama tugasnya nggak lebih dari sehari, itu masih dimaklumi gitu. Jadi kalian, kalau saran aku sih, boleh banget kayak izin dulu gitu ke guru-gurunya kalau misalkan kalian lagi fokus UTBK. Atau yang kedua, sambil intensif, kalian sambil ngejar tugas juga. Itu berat, aku tahu berat banget. Kayak jeda istirahat setiap sesi itu kalau nggak salah, jadi dari pelajaran 1 ke pelajaran 2 tuh ada yang 15 menit, ada yang 30 menit. Jadi di waktu-waktu jeda itu kalian ya mau nggak mau dipakai buat tugas sekolah gitu kan, karena ya let's face it lah, kalian juga nggak mungkin menelantarkan tugas sekolah yang sebejibun itu. Kembali ke sekolah onlineku tugasnya banyak banget. Oh gitu. Gimana ya kalau misalnya kayak gitu saran aku, karena bahan UTBK tuh ya emang banyak gitu, dan beberapa banyak yang di luar pelajaran sekolah juga. Jadi nomor 1 pasti kalian beresin dulu tugasnya, tapi kata aku jangan terlalu maksain, karena misalnya kalian ikutan SNM juga yang dilihat rapotnya rapot semester 1 sampai semester 4 kan gitu. Jadi kalau misalkan kalian emang udah punya goal, kayak aku kemarin aku udah punya goal banget, aku pengen masuk keterima di FTI ITB, jadi aku ngeset prioritas gitu loh. Jadi selama kelas bimbel atau selama misalkan kalian lagi kelas kayak sekarang gini nih di Marsi Ajar, better untuk kalian fokusin ke apa yang lagi kalian kerjain di hadapan kalian gitu. Jadi jangan multitasking deh kalau kataku. Misalnya kalian mau prioritasin tugas dulu, ya kerjain dulu aja tugasnya. Mungkin kalian pokoknya kerjain tugas dulu, nanti begitu waktunya kelas, kalian fokus kelas kayak gitu. Terus kalau ngejar waktu gini mending lebih sering ngerangkum atau latihan soal. Kalau UTBK dari aku sendiri mendingan latihan soal. Karena kalau yang kalian ngerangkum bahan UTBK itu pasti banyak banget, dan menurut aku rangkuman itu kalian cuma dapat konsep. Sedangkan UTBK tuh lebih banyak soal yang penerapan yang susah banget gitu ya, aku nggak bakal bohong. Kayak matematika kalian logaritma ngerti. Misalkan log A ditambah log B itu log A dikali B gitu kan. Tapi udah ke latihan soalnya, logaritma tuh banyak banget, dan bahkan logaritma tuh salah satu mata kuliah, salah satu bahan UTBK yang aku lemah gitu. Jadi kata aku sih mendingan latihan soal banyak-banyaknya. Kalian cari soal UTBK dari tahun-tahun sebelumnya, kalian cari mungkin dari buku persiapan UTBK kayak gitu. Jadi personally for me, aku prefer untuk lebih banyak latihan soal dibandingkan ngerangkum. Ngerangkum itu kalau misalnya kalian nemu poin-poin yang penting aja sih, kalau menurut aku kayak gitu. Menjawab nggak kira-kira? Oke, sama-sama. Ada yang udah dapet jawabannya belum, by the way? Kita banyak banget ngobrol ya, tapi nggak apa-apa. Berhubung aku misalkan ngajar itu biasanya kayak 2 jam gitu. Jadi nggak apa-apa misalkan agak lama dipakai buat ngobrol. Karena dulu selama aku UTBK, nggak dulu banget lah ya, baru juga beberapa bulan yang lalu. Sama aku UTBK tuh jarang banget ada yang aku kayak curhatin tentang UTBK gitu kan. Jadi aku bisa dibilang kayak kurang persiapan mental. Jadi aku seneng sih misalkan aku bisa sharing tentang pengalaman aku. Ada yang udah punya jawabannya belum? Kalau belum, aku langsung bahas ya. Oke, katanya di sini kurva di atas, belum bisa baca grafik ya? Iya, nggak apa-apa, aku ajarin ya. Di sini katanya kurva di atas adalah kurva energi pengionan dari suatu unsur untuk golongan utama. Golongan utama, aku kasih highlight ya di sini, golongan utama. Berdasarkan kurva tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur ini cenderung membentuk ion bermuatan. Nah, sebelum menjawab soal ini, aku mau kasih tahu kalian dulu tentang muatan-muatan dari suatu unsur. Jadi gini, kalau misalnya kalian tahu senyawa gitu ya, misalkan senyawanya H2SO4. H2SO4 itu kan dia punya muatan ya dari masing-masing si ini. Misalkan H-nya itu bermuatan 1, SO4 itu bermuatan 2-. Nah, si negatif-negatif atau plus-plus inilah yang disebut sebagai oke, aku coret aja deh mendingan. Si plus minus inilah yang disebut sebagai muatan dari suatu unsur, kayak gitu. Nah, unsur golongan 1A itu memiliki bilangan oksidasi atau ion bermuatan +1. Jadi misalkan natrium ya.
natrium itu kan konfigurasinya 281. Kenapa sih dia bilangan ionisasinya +1? Karena kalau misalkan kalian lihat sebuah atom, misalkan ini Na ya, ini inti atom. Ini kulit pertama, kita isi 2 elektron. Ini kulit kedua, kita isi 8 elektron. Maaf ya, gambarnya jelek. Kita isi 8 elektron. Dan kulit ketiga itu berisi 1 elektron. Kayak gitu. Nah, si kulit ketiga ini bakal unstable. Karena misalnya kalian lihat elektron-elektron lain yang di kulit sebelumnya itu kan kayak berpasangan, couple-an gitu ya. Satu ini yang di luar jomblo, dia nggak punya pasangan. Makanya dia unstable, baper. Jadi dia cenderung untuk melepaskan diri dari si atom natrium ini. Makanya bilangan oksidasi atom-atom yang ada di golongan 1 itu +1. Nah, bilangan oksidasi atom yang di golongan 2 itu adalah +2. Karena misalkan ada kayak kalian ngegambar atomnya, +2 itu artinya atomnya tuh elektronnya tuh kayak masing-masing satu di atas satu di bawah. Jadi tetap aja nggak berpasangan. Jadi tetap aja dia cenderung untuk melepaskan diri. Nah, golongan 3 itu bilangan oksidasinya +3. Golongan 4 bilangan oksidasinya +-4. Jadi bisa +4 bisa -4 karena kayak seimbang gitu loh, misalkan golongan 4 jadi lebih bebas. Nah, mulai golongan 5, dia bilangan oksidasinya turun, -3. Jadi, mirror lah gitu istilahnya. Golongan 6, bilangan oksidasinya -2. Contohnya oksigen atau sulfur, itu bilangan oksidasinya -2. Golongan 7, bilangan oksidasinya -1. Dan golongan 8, bilangan oksidasinya 0. Karena apa? Dia udah, kehapus ya. Karena apa? Dia udah stabil, dia udah netral, dia elektronnya semua berpasangan. Karena misalkan kalian kayak tadi ya yang xenon itu kan konfigurasinya 2, 8, 18, 18, 8 ya. Nah, karena yang di kulit terluar itu 8, dia udah berpasangan semua. Jadi dia nggak memiliki kecenderungan untuk melepas ataupun menyerap elektron. Jadi di sini kesimpulannya, golongan logam itu cenderung melepas elektron, dan golongan non-logam itu cenderung menerima elektron. Nih, kayak yang golongan 5 itu golongan nitrogen, golongan 6 golongan oksigen, golongan 7 golongan fluorin, itu mereka cenderung menarik oksigen. Jadi bilangan oksidasi negatif itu artinya dia menyerap oksigen gitu. Oksigen, elektron. Kenapa oksigen? Elektron. Cenderung menyerap elektron. Maaf ya teman-teman. Oke. Kita balik lagi ke soal. Katanya di sini tuh dikasih kurva energi pengionan. Yang harus kita perhatiin di sini adalah kapan sih si grafik ini melonjak tinggi. Nah, misalnya kalian lihat ini kan dari 1 sampai 7, dari 1 sampai 7 ini dia cukup konstan ya, kayak naik. Tapi dari 7 ke 8 dia tuh naiknya tinggi banget. 8 kan di sini ya, di sini. Ini tuh 7 di sini. Kayak tiba-tiba curam banget gitu naiknya. Jadi kayak kalian misalnya lihat kurva kayak gitu biasanya ngeliat anomali. Nah, artinya apa? Untuk si unsur ini dari golongan 7 ke 8, dia tuh perlu energi ionisasinya yang besar sekali. Di mana artinya dia tuh hampir nggak sanggup. Makanya dia adalah unsur dari golongan 7. Nangkep nggak sampai situ? Oke. Nah, aku contohin yang lain dulu ya sebelum ke jawaban. Misalkan aku punya kurvanya kayak gini. Gitu ya. Nah, misalkan kalian lihat, dia tuh melonjak tingginya sejak golongan 4. Artinya untuk dia berpindah dari golongan 4 ke yang lainnya itu sangat sulit. Makanya dia adalah unsur dari golongan 4. Gitu. Nah, karena di soal ini adalah grafik yang garis biru, maka si unsur yang kita sebut-sebut ini adalah unsur golongan 7. Nah, unsur golongan 7 yang tadi aku udah jelasin, cenderung membuat ion bermuatan berapa sih? Dia cenderung membuat ion bermuatan negatif 1. Karena golongan 7 itu elektron terluarnya 7 kan. Jadi misalnya aku gambar di lingkaran ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang 3 udah berpasangan, yang satu lagi belum. Makanya dia cenderung menyerap 1 elektron lagi gitu. Makanya si unsur yang ada di grafik ini, dia cenderung membentuk ion bermuatan, jawabannya adalah C, negatif 1. Nangkep nggak teman-teman? Ada yang mau ditanyain? Oke, thank you. Oke, sip. Nah, soal ini tuh banyak dikeluarin di soal-soal UTBK tahun-tahun sebelumnya.
Oh ya, by the way, ini soal yang aku jelasin semua, yang buatan aku hari ini, itu berasal dari soal-soal UTBK tahun-tahun lalu ya. Jadi emang benar-benar pernah keluar, benar-benar persis juga seperti ini. Aku personally, pas aku lagi UTBK tahun 2021, soal yang kayak gini tuh keluar ada satu. Jadi penting. Satu penting, dua cukup mudah juga, jadi sayang misalkan salah. Ada tipe beda dari soal ini. Tipenya tuh seperti ini. Misalkan, diketahui energi ionisasi dari suatu unsur sebagai berikut. Misalkan gini, 800, 400, kok 400 nggak mungkin, 800, 900, 1000, 1000, 16.000, 17.000. Nah, ini tuh artinya, kalau misalnya kalian lihat soal kayak gini, ini tuh energi ionisasi, tapi nggak ditaruh di dalam kurva. Jadi si 800 ini energi ionisasi golongan 1, energi ionisasi ini golongan 2, 3, 4, 5. Sorry. Gini. Nah, kalau misalnya kalian lihatnya dalam bentuk angka, bukan dalam bentuk kurva, kalian tinggal lihat mana sih yang lonjakannya besar banget, mana sih yang kelihatannya tuh kayak, gede banget gitu kan, dari sini ke sini kok tiba-tiba gede banget gitu. Nah, misalnya kalian lihat dari 800 ke 900 ini cuma 100 ya. Dari 900 ke 1000 ini cuma 100. Dari 1000 ke 1000 ke 16.000 itu 15.000. Kayak gede banget nggak sih? Misalkan ini cuma 1000 ya. Jadi pasti lonjakan tertingginya itu terjadi ketika dia dari golongan 3 ke golongan 4. Artinya si unsur ini pasti merupakan unsur golongan 3. Karena dia nggak mungkin ke golongan 4, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian dikasih angka, sama juga ngerjainnya kayak yang grafik, lihat aja lonjakan tertingginya terjadi di mana. Maka dia adalah unsur di golongan tersebut, kayak gitu. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 5. Boleh dikerjain. Kamu tanya, kalau buat kimia bab yang harus benar-benar dikuasai apa ya? Kalau sesuai dengan pengalaman aku tutor sebelumnya, yang benar-benar dikuasain itu satu tentang ini sistem periodik unsur. Karena kenapa? Penerapan konfigurasi elektron itu kemana-mana banget. Kayak penerapannya banyak banget lah, kayak variasi soalnya. Yang kedua adalah stoichiometry, itu wajib hafal banget. Nanti aku bakal ada kayak kelas tutor selanjutnya, misalkan kapan ya kayaknya. Mungkin aku bisa jadi aku kayak ngajuin tutor minggu depan. Nah, itu tuh tentang stoichiometry. Itu penting banget, kenapa? Karena penerapannya lebih luas lagi daripada konfigurasi elektron. Stoichiometry itu yang kalian tentang konsep mol, terus MR, AR, rumus empiris, rumus molekul, terus reaksi pembatas, dan bahkan stoikiometri itu masuk juga penerapannya ke asam basa. Jadi stoikiometri itu salah satu yang penting banget untuk kalian kuasai. Yang ketiga adalah tentang ikatan kimia, karena UTBK itu rese, jadi mereka bakal membutuhkan kalian untuk ngafalin bentuk-bentuk geometri molekul yang kayak planar segitiga, linear, bentuk V atau bengkok, terus tetrahedral, terus segitiga bipiramida tetrahedral, kayak gitu. Jadi ikatan kimia tuh penting juga untuk yang geometri molekul khususnya. Terus asam basa, buffer, dan hidrolisis itu juga salah satu dari 4 yang penting untuk kalian bahan UTBK. Dan sisanya juga penting ya. Jadi kalau misalnya kalian beli buku UTBK, di situ yang wangsit tadi yang aku jelasin, semuanya lengkap, ada rangkumannya di situ, mulai dari yang ini yang aku bahas sekarang, SPU dan struktur atom, terus ikatan kimia, itu semuanya ada di situ. Tapi yang tentunya paling penting itu yang 4 tadi aku sebutin. Struktur atom dan sistem periodik unsur, ikatan kimia, stoikiometri, asam basa, buffer, hidrolisis. Bentar.
Oke, maaf guys, tadi ada mamaku masuk. Aku lanjutin ya. Tadi aku sampai wangsit. Ya, jadi yang pentingnya obviously 4 itu dan yang lain-lainnya juga penting. Kak, kalau misal pengen teknik industri, begitu benar nggak sih yang ditekanin itu mapel fisika dan matematika? Jadi mungkin yang maksud kamu ditekanin itu nilai UTBK-nya ya, bukan nanti pelajaran di kuliahnya. Karena kalau misalkan kalian masuk teknik industri itu emang benar nanti di lebih ditekanin ke fisika dan matematika dan data analysis, terus ada juga tentang kayak ekonomi dan manajemen juga ada di teknik industri. Nah, tapi di skor UTBK-nya teknik industri itu yang ditekanin kayaknya Mafiki deh, karena jujur kalau misalkan aku mau spill nilai UTBK untuk educational purposes, bukan untuk aku sombong atau apapun, TPS aku itu nggak begitu tinggi. Misalkan di rata-ratain TPS aku sekitar angka 600 deh kayaknya, karena aku nggak menghitung rata-rata TPS-nya aja, aku menghitung rata-rata keseluruhan. Nah, tapi matematika dan fisika aku tuh nggak tinggi. Matematika aku tuh 500 sekian, dan fisika aku tuh 600 sekian. Justru aku yang bagus itu di kimia aku 1000. Nah, maka dari itu aku mikir dari situ bahwa masuk teknik industri itu fakultas teknologi industri ya, karena misalkan di ITB kalian baru milih jurusan itu nanti di tahun kedua. Jadi sekarang aku belum masuk teknik kimia, nanti tahun depan baru aku bisa masuk gitu. Amin, semoga IPI nyampe gitu ya. Nah, tapi jadi dari situ aku mikir berarti yang diutamain sih kayaknya matematika, fisika, dan kimia. Karena kalau misalkan diutamain matematika dan fisika doang, aku belum yakin aku keterima karena emang matematika aku rendah. Tapi kimia aku tinggi gitu. Biologi aku juga hampir 700-an gitu. Jadi tapi teknologi industri kayaknya nggak ditentuin dari nilai biologi ya. Jadi kalau menurut aku sih Mafiki kalau untuk teknik industri. The King juga nggak sih Kak bukunya? Ya, The King juga banyak banget yang rekomend sama kayak Wangsit. Jadi anak-anak GO, anak-anak Ganesha Operation, banyak kan pakai King. Karena teman aku ada yang di GO, mereka pakai King. Kalau misalkan aku, karena aku beli sendiri gitu, beli mandiri, aku pakai Wangsit. Jadi Wangsit sama King tuh kayaknya top 2 deh. Bukannya jawabannya. Iya, bener. Oke. Ini adalah paket soal berikutnya, boleh kalian kerjain dulu. Yang nomor 1. Oh ya, karena tadi banyak gangguan gitu, aku sempat kayak off cam terus berhenti ngajar kayak beberapa menit. Nanti misalnya di akhir kalian ada pertanyaan lagi, nggak apa-apa. Aku nggak bakal tutup kelas jam 6. Aku kayak nambahin 10 menit paling. Oke, boleh dikerjain. Jawabannya adalah yang sebentar. Jawabannya yang bukan yang C. Bukan yang C. Aku bahas ya. Ini, yang merupakan sifat dari unsur-unsur alkali adalah, nah, unsur-unsur alkali adalah unsur dari golongan pertama. Unsur alkali adalah unsur dari golongan 1A. Nah, di sini katanya dia ada 4 ciri. 1, non-logam. Salah, karena unsur golongan 1A itu adalah semuanya logam.
Jadi yang satu ini harusnya logam ya, berarti satu salah. Yang dua, keelektronegatifannya tinggi. Salah, kenapa? Karena, ya jawaban yang benar. Karena dia, kalau misalnya kalian lihat tren keelektronegatifan, semakin ke kanan, semakin bertambah, ya kan? Maka dari itu, golongan 1A, yaitu golongan yang paling kiri, yang di sini nih, 1A, itu pasti dia kurang elektronegatif. Jadi keelektronegatifannya nggak tinggi. Maka dari itu, pernyataan 2 salah. Pernyataan 3. Energi ionisasi rendah. Energi ionisasi, kalau misalkan tadi, kalian pakai tren yang udah aku jelasin juga, semakin ke kanan kan semakin bertambah, karena si trennya tuh sama dengan yang keelektronegatifan. Maka dari itu, karena golongan 1A terletak di paling kiri, energi ionisasinya pasti rendah dibandingin dengan golongan-golongan yang lain. Makanya pernyataan 3 benar. Pernyataan 4 itu dia ngomongin tentang afinitas elektron. Masih sama trennya, karena tren dari keelektronegatifan, energi ionisasi, dan afinitas itu sama ya. Jadi ke kanan bertambah. Dan golongan 1A sekali lagi di paling kiri, maka dari itu afinitas elektronnya dia rendah. Maka pernyataan 4 benar. Jadi jawabannya adalah yang E. 3 dan 4. Kayak gitu teman-teman. Ada yang mau ditanyain? Oke, aku lanjut ya. Boleh dikerjain yang nomor 2. Oh ya, yang nomor 2 ini itu dia ada campuran juga dengan stoichiometry. Jadi kalau misalkan kalian bisa ngerjain, bagus banget. Kalau misalkan belum bisa juga nggak apa-apa, nanti bakal aku bahas. Oke, boleh coba dikerjain dulu. Oke, aku langsung bahas aja ya, karena yang ini cukup panjang. Elektron terakhir dari logam X bivalen berada pada N3. Kita tulis N3. L-nya 2, M-nya -2, S-nya -setengah. Jika 5,6 gram X tepat bereaksi dengan 0,1 mol H2SO4, maka neutron yang ada dalam inti atom X adalah, jadi intinya dia tuh mau nyari MR. Kenapa dia mau nyari MR? Karena yang pertama, kalian kalau misalkan ngejumlahin P plus N itu kan dapat A ya, A itu massa. Nah, dari yang keterangan ini, yang aku kotakin ini, kita dapat proton nanti. Nah, yang ditanya ini neutron ya. Nah, A-nya, yaitu masanya, itu diketahui nanti dari yang 5,6 gram X bereaksi bla 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 bla. Nah, itu dapat A-nya. Maka dari itu, nanti informasi di akhir pengerjaan kita itu bakal lengkap. Oke, kita kerjain dari yang paling tangible dulu ya, dari yang aku kotakin ini. Oke, N-nya 3, L-nya 2, artinya di kulit D, M-nya -2. Kita gambar langsung si ruangannya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, katanya S-nya -setengah, artinya elektron yang menghadap ke atas semua udah keisi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita labelin, aku selalu lupa labelin. 1, -2. Nah, katanya dia terletak pada magnetika -2, elektron terakhirnya. Maka dari itu, dia pasti terletak di sini terakhirnya. Nah, kita hitung elektronnya ada 6, berarti 3D6. Kita langsung gambar aja, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Berarti protonnya berapa nih? Trio pertama 10, trio kedua 10. Trio itu maksud aku kayak 3 10 pertama gitu lah. Jadi supaya ngegampangin kalian ngitung aja. Trio pertama 10, trio kedua 10. Misalkan kalian nanti udah makin sering ngitung, pasti makin hafal. Lalu ditambah 6. Berarti dia memiliki proton berjumlah 26. Oke, ditambah N sama dengan A-nya ya masih belum diketahui, kita cari A-nya. Katanya gini,
X bivalen 5,6 gram X tepat bereaksi dengan 0,1 mol H2SO4. Maka neutron yang ada berapa? X bivalen itu artinya si X-nya bervalensi 2. Bentar, aku gambarin si ininya. Tapi aku bingung kenapa kayak gini aja deh. Katanya X bivalen bereaksi dengan 0,1 mol H2SO4. Jadi kita gambar reaksinya adalah X ditambah H2SO4 itu menghasilkan XSO4. Jadi di sini X bivalen itu artinya dia bermuatan plus 2. Bermuatan plus 2 di sini. H-nya bermuatan plus 1 dan SO2 itu bermuatan min 2. Makanya nanti begitu X yang bereaksi dengan SO4, dia nggak perlu menambah koefisien lagi karena X-nya itu plus 2 dan SO-nya min 2. Makanya nanti dia cancel out jadi neutral. Ditambah sisanya H2. Nah, katanya tepat bereaksi. Artinya dia tepat bereaksi adalah dia nggak bersisa. Jadi misalkan kalian bikin reaksi MRS, di sini S-nya semuanya 0. Sisa dari si reaktannya 0. Nah, kita tahu bahwa H2SO4-nya yaitu 0,1 mol. Berarti yang bereaksi juga 0,1 mol. Ini 0,1 mol karena nanti sisanya 0. Nah, terus berarti si X-nya ini 0,1 mol juga karena koefisiennya sama. Ini agak bingungin sih misalkan kalian belum terlalu nangkep konsep stoikiometri, tapi misalkan ada yang mau ditanyain, tanya ya. Karena dia koefisiennya sama, di sini satu semua, maka dari itu yang bereaksinya sama, 0,1 juga. Sisanya 0, maka dari itu mula-mulanya 0,1. Kenapa sisanya 0? Karena diketahui bereaksinya tepat. Jadi dia nggak ada sisa. Hasilnya nggak begitu guna karena kita nggak perlu karena kita sebenarnya nggak perlu informasi dari sisa. Yang kita perlu adalah si MRX. Nah, karena kita udah tahu X-nya ini 0,1 mol, dari sini kita bisa nyari MR. Rumus MR itu apa sih? Rumus MR adalah, rumus utamanya itu seperti ini. Mol sama dengan massa per MR atau AR. Massa per AR. Nah, karena molnya 0,1, dan masanya 5,6 gram sesuai dengan soal, maka dari itu kita bisa langsung masukin 5,6 per AR. AR ini adalah A yang ini loh, yang aku tulis di persamaan awal. Itu juga sama dengan AR, yaitu massa. Berarti AR-nya adalah 5,6 dibagi 0,1. Berarti AR-nya 56. Berarti kita udah nemu nih si A-nya 56. Kita masukin aja ke sini 56. Artinya kita bisa nyelesain persamaan ini. Artinya N-nya ada 56 dikurang 26 menghasilkan N30. Jawabannya adalah C. Ada yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain, aku langsung lanjut ya. Benar banget tadi Utami, jawabannya yang C30. Kak, kalau misalnya di soal bukan tepat bereaksi. Nah, kalau misalkan soalnya bukan tepat bereaksi, berarti kalian perlu yang namanya reaksi pembatas. Nanti di pertemuan selanjutnya, aku pasti bahas tentang stoikiometri. Aku nggak tahu kapan, tapi aku bakal jelasin tentang stoikiometri. Jadi kalau misalkan kalian pakai reaksi pembatas itu, nanti clue-nya dari kata-kata tidak tepat bereaksi. Misalkan aku ada unsur A tambah B, unsur A tambah B, menghasilkan AB, A-nya 1 mol, B-nya 2 mol. Misalkan yang bereaksinya dua-duanya 1, karena koefisiennya sama. Berarti ketika dikurangin, hasilnya ini 0, ini 1. Nah, artinya di sini, either A atau B, itu dia merupakan reaksi pembatas. Reaksi pembatas itu adalah reaksi yang habis. Yang habis bereaksi. Di sini reaksi pembatasnya A. Tapi aku nggak mau terlalu banyak mengenai soal ini karena kurang relevan dengan topik kita hari ini. Tapi yang jelas adalah kalau misalnya soalnya tidak tepat bereaksi, berarti kalian harus menentukan reaksi pembatasnya kayak gitu. Sisanya tergantung soal. Iya, tergantung soal atau tergantung reaksi pembatas ini juga. Ada yang mau ditanyain lagi? Oke, thank you. Kita satu soal lagi kali ya. Kalau misalnya ada yang mau leave jam 6, nggak apa-apa. Bisa ada yang mau sholat maghrib atau ada yang mau makan atau apa, tapi aku beresin dulu nanti sampai soal nomor 3. Oke, boleh dikerjain dulu.